Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu lagi di pelajaran IPS. Masih dalam keadaan pandemi corona. Semoga corona cepat berlalu dan kita bisa bertatap muka seperti dahulu sebelum ada pandemi corona. Untuk itu, sebelum memasuki materi, mari kita berdoa. Mari bersama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong dibuka modulnya halaman 35, yaitu proses disosiatif dibedakan menjadi berikut. Kemarin kita sudah membahas apa itu interaksi, ya. Kemarin kita sudah membahas apa itu interaksi sosial. Kita sudah membahas kontak sosial, komunikasi, dan kita sudah membahas asosiatif. Sekarang yang akan kita bahas adalah disosiatif. Ya. Asosiatif itu mengarah ke arah yang positif, disosiatif mengarah ke arah yang negatif. Ya. Proses disosiatif dibedakan menjadi berikut. Satu, ada yang namanya persaingan. Persaingan adalah perjuangan berbagai pihak untuk mendapatkan tujuan tertentu. Itu adalah persaingan. Salah satu yang ada di disosiatif. Persaingan adalah perjuangan berbagai pihak untuk mendapatkan tujuan tertentu. Perjuangannya berupa apa? Contohnya di sini adalah persaingan itu ada yang positif, ada yang negatif. Persaingan yang positif itu apa? Berupa kompetisi. Contoh persaingan yang positif, kesebelasan sepak bola A melawan kesebelasan sepak bola B. Itu adalah persaingan yang bersifat positif. Persaingan yang bersifat negatif itu contohnya bagaimana? Ya, si A rebutan barang sama ini, akhirnya terjadi perkelahian. Itu adalah persaingan berupa negatif. Tapi persaingan yang kompetitif itu adalah persaingan yang positif. Ya, apa itu persaingan yang kompetitif? Tadi contohnya adalah pertandingan sepak bola, pertandingan voli, pertandingan lomba masak. Itu adalah persaingan yang bersifat kompetitif. Lomba gerak jalan dan lain sebagainya itu adalah persaingan yang kompetitif. Kalau persaingan yang bersifat negatif tadi, rebutan barang akhirnya timbul perkelahian. Itu adalah persaingan yang bersifat negatif. Contohnya ya. Yang kedua adalah kontravensi. Berada pada persaingan dan pertentangan. Kontravensi ditandai ketidakpuasan seseorang, perasaan yang tidak suka yang disembunyikan. Ya. Kontravensi itu adalah kita di hati kita ada rasa tidak suka terhadap orang lain. Kita tidak puas terhadap orang lain. Contoh, saya nggak puas dengan kepemimpinan ketua kelas saya. Ketua kelas saya kurang tegas. Setiap ada informasi jarang dikasih tahu saya. Itulah kontravensi. Ya, itu adalah kontravensi. Ketidakpuasan terhadap pemimpin, ketidakpuasan terhadap orang lain. Saya malas berteman dengan kamu. Kamu anaknya usil. Itulah kontravensi. Ya, itu adalah macam-macam proses disosiatif. Kontravensi dibagi menjadi 5 ya bentuk-bentuknya. Kontravensi umum misalnya penolakan, keengganan, perlawanan, protes. Misalnya gini, ada ketua kelas yang tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan, kalian protes. Wih, ketua kelas, nah apa-apa ngomong le, ojo meneng wae. Gara-gara awakmu kelas awak dhewe sering dihukum guru. Nah, itu adalah kontravensi berupa umum, ya. Yang kedua adalah sederhana. Misalnya menyangkal pernyataan orang di muka umum. Ada orang berbicara, kamu bilang, meneng wae. Omong terus. Nah, itu contoh seperti itu. Diam kamu. Omong wae. Atau ada orang berpendapat, kamu sangkal, lah pendapatnya gak usah diurusi. Pernah nggak kalian seperti itu?
Nah, itu adalah kontravensi yang sederhana. Yang selanjutnya intensif. Misalnya menghasut, menyebarkan desas-desus atau mengecewakan pihak lain. Kontravensi yang bersifat intensif atau bersifat khusus yaitu adalah kalian menghasut orang lain untuk tidak suka sama seseorang atau ajak-ajak elek atau menggosipkan sesuatu yang tidak benar terhadap orang lain. Pernah nggak kalian gosip? Sering, ya. Anak-anak itu sering gosip, padahal gosip itu kurang benar sudah digosipkan, sudah diomongkan. Itu adalah kontravensi intensif atau khusus. Itu mengarah ke arah yang negatif. Yang awalnya dia ada anak yang berteman dengan ini, di ujung-ujung ojo konconan karo caiki. Itu adalah kontravensi yang intensif. Yang selanjutnya adalah rahasia. Misalnya membocorkan rahasia lawan dan berkhianat. Misal, kamu membocorkan rahasia temanmu. Ada temanmu yang awalnya curhat sama kamu. Tolong yo ojo kondo sopo-sopo. Akhirnya kamu cerita sama teman kamu yang lain. Aku mah buat ceritanya si Iki, si A. Ceritanya ngene. Tolong yo kok ojo kondo sopo-sopo. Nah aku baru ceritanya iku mang. Nawam baru ceritanya yo ojo kondo sopo-sopo yo. Akhirnya ojo kondo sopo-sopo muter ning koncone liyane. Pernah nggak seperti itu? Sering. Nah, itu adalah kontravensi, Mbak. Hal negatif. Yang selanjutnya yaitu adalah taktis, kontravensi yang taktis. Misalnya mengejutkan lawan, membingungkan pihak lawan, provokasi dan intimidasi. Intimidasi adalah ngajak-ngajak orang ojo seneng karo caiku. Itu juga negatif. Atau mengejutkan lawan atau membingungkan pihak lawan. Ono koncomu masuk kelas, dia nggak punya masalah apa-apa, awalnya hanya punya masalah sama si A. Si A itu mengajak-ngajak temennya, menghasut temennya agar juga ikut membenci si B. Akhirnya ada temennya masuk kelas, gak ditakoi, ki aku kena opo kok ora ditakoi, padahal masalah sama si A jajak koncone ben oleh batur sing benci sah anak tersebut. Itu juga kontravensi berupa taktis, ajak-ajak koncone. Itulah kontravensi ya. Selanjutnya adalah pertentangan atau konflik adalah usaha individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan melalui ancaman atau kekerasan. Pertentangan atau konflik itu adalah sebuah masalah. Masalah itu adalah masalah yang mengarah ke arah yang positif, ada masalah yang mengarah ke arah yang negatif. Masalah yang mengarah ke positif itu apa, Pak? Masalah yang mengarah ke arah positif itu contohnya, ya, setelah kamu tidak mengerjakan tugas, akhirnya kamu dihukum oleh guru. Setelah kamu dihukum, akhirnya kamu, wah, iya cah, saya habis dihukum oleh guru gara-gara saya tidak mengerjakan tugas. Setelah ini saya tidak mau dihukum lagi. Saya akan semangat dalam sekolah, saya akan selalu mengerjakan tugas. Itu adalah berupa yang positif. Yang berupa masalah yang berupa negatif itu apa? Ya, ada masalah tidak diselesaikan, tapi malah menjadi masalah kecil menjadi besar. Ya, itu banyak sekali. Itu adalah konflik dalam diri kita, dalam diri manusia itu pasti ada yang namanya konflik. Konflik apa? Males itu juga konflik. Konflik dalam diri sendiri. Kalau kita menuruti rasa males itu berarti konflik yang negatif. Tapi kalau kita melawan rasa males itu adalah konflik yang positif. Punya nggak kalian rasa malas? Setiap manusia punya. Tinggal bagaimana cara melawannya. Ya, malas itu kalian turuti, apa kalian lawan? Nah, cukup itu dari Pak Dain. Kurang lebihnya Pak Dain minta maaf. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.